Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nurir Rahmatul Arifah NIM 73, Isna Nurfaizah NIM 74, dan Amelia Susanti NIM 75. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai kedudukan evaluasi dalam alur manajemen program BK. Pengertian manajemen bimbingan dan konseling. Manajemen mempunyai arti suatu ilmu dan seni untuk mengadakan perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan atau pelaksanaan, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap orang dan peralatan untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga secara efektif dan efisien. Sedangkan manajemen bimbingan dan konseling menurut Sugio itu mempunyai arti kegiatan yang diawali dari perencanaan, kegiatan bimbingan dan konseling, pengkoordinasian aktivitas dan semua unsur pendukung bimbingan dan konseling, menggerakkan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan bimbingan dan konseling berupa motivasi sumber daya manusia agar kegiatan bimbingan dan konseling itu mencapai tujuan. Ada beberapa jenis evaluasi program BK. Di antara beberapa jenis evaluasi pelaksanaan program BK di sekolah, antaranya itu evaluasi peserta didik. Yang paling penting dalam evaluasi peserta didik itu pemahaman yang mengenai peserta didik yang dilakukan itu dari awal. Evaluasi jenis ini dimulai dari layanan pengumpulan data pada saat peserta didik diterima oleh sekolah bersangkutan. Selanjutnya itu ada evaluasi program. Jenis evaluasi program ini dilakukan untuk meningkatkan mutu program bimbingan dan konseling di sekolah yang dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan layanan, yaitu layanan kepada peserta didik, layanan kepada konselor, layanan kepada kepala sekolah, dan layanan kepada orang tua, klien, atau masyarakat. Kegiatan operasional dari masing-masing layanan hendaknya disusun dalam suatu sistematika tertentu. Jenis evaluasi pelaksanaan program ini memerlukan alat-alat atau instrumen evaluasi yang baik. Yang ketiga itu ada evaluasi proses. Dalam evaluasi proses yang dievaluasi adalah proses pelaksanaan bimbingan dan konseling secara keseluruhan melalui dari perencanaan hingga pelaksanaan. Evaluasi proses ini biasanya bertujuan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas proses yang pada gilirannya berfungsi meningkat kualitas proses bimbingan itu sendiri. Selanjutnya itu ada langkah-langkah pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling. Dalam pelaksanaan evaluasi program ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. 1. Itu merumuskan masalah atau beberapa pertanyaan. Kedua itu mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpulan data. Ketiga ada mengumpulkan atau menganalisis data. Keempat itu melakukan tindak lanjut atau follow up. Berdasarkan temuan yang diperoleh itu maka dapat dilakukan kegiatan tindak lanjut. Kegiatan itu dapat mengikuti 2 kegiatan, yaitu memperbaiki hal-hal yang dipandang lemah, kurang tepat, atau kurang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Kedua itu ada pengembangan program dengan cara merubah atau menambah beberapa hal yang dapat dipandang meningkatkan kualitas atau efektivitas program. D. Yang terakhir itu ada kedudukan evaluasi dalam manajemen program BK. Kedudukan evaluasi dalam manajemen program bimbingan dan konseling itu sangat penting. Bahkan itu biasanya dapat dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan keseluruhan proses pelayanan bimbingan dan konseling.
Semua itu penting karena dengan adanya kegiatan ini dapat membantu memberikan umpan balik atau feedback kepada konselor, guru pembimbing untuk memperbaiki atau mengembangkan program bimbingan dan konseling. Dengan adanya feedback tersebut, maka akan diketahui hal apa saja yang menjadikan program BK dan pelayanan tersebut berhasil atau belum berhasil. Tidak hanya itu saja, dengan adanya feedback juga diketahui di manakah letak kegagalan dan kesuksesan dari program pelayanan BK yang telah diberikan kepada siswa atau peserta didik di sekolah. Dengan diketahuinya hal tersebut, itu dapat diartikan sebagai titik tolak dalam mengadakan perbaikan program dan pelayanan bimbingan dan konseling di masa atau tahun ajaran yang akan mendatang. Hampir semua prosedur sistem instruksional menempatkan kegiatan evaluasi ini itu sebagai langkah-langkah memperhatikan kinerja manajemen dalam pelayanan bimbingan konseling itu dalam pola P3MT yang rata-rata itu tidak diketahui betapa tidak dapat terpisahkannya evaluasi tersebut dengan keseluruhan proses pelayanan program bimbingan dan konseling. Apa itu P3MT? P3MT yaitu P. Perencanaan, program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian. P. Pengorganisasian, prasarana, sarana, personalia, tempat, waktu, dan administrasi. P. Pelaksanaan kegiatan itu sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasiannya. M. Monitoring itu mengontrol dalam arti monitoring dan evaluasi. T. Tindak lanjut, upaya tindak lanjut hasil penelitian. Sekian dari kami. Apabila ada kurang dan salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.